Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan atau menjawab beberapa pertanyaan dari klien yang WA ke nomor saya. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Master, saya penderita GERD anxiety. Saya setiap hari browsing tentang penyakit, tapi kenapa setiap saya tahu tentang penyakit saya malah semakin cemas hingga saya tidak bisa tidur dan selalu gelisah. Nah, ini adalah sesuatu yang banyak dialami penderita GERD anxiety ya. Karena cemasnya tinggi, kemudian di badannya ada rasa sakit, ada pusing, ada rasa lemah, akhirnya browsing-browsing, cari-cari tahu di internet ciri-ciri gejala penyakit jantung, ciri-ciri kanker otak, ciri-ciri penyakit lambung, ciri-ciri penyakit hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau kita baca di internet, kita lihat di YouTube, itu isinya serem-serem semuanya. Ya memang mungkin itu fakta, tetapi kalau ternyata si penderita ini tidak mengalami sakit yang dimaksud, bukannya sembuh malah makin jadi stres. Contohnya, si penderita GERD itu biasanya merasa seperti sakit jantung. Biasanya jantungnya berdebar-debar. Biasanya rasanya sesek gitu. Akhirnya cari-cari ciri-ciri penyakit jantung. Ya memang hampir mirip gitu. Sakit jantung itu angina pectoris, nyeri dada kiri, kemudian menjalar ke punggung, ke tangan, badannya lemes, nafasnya sesak. Memang hampir sama, tetapi itu bukan penyakit jantung gitu loh. Jadi kalau yang dicari-cari akhirnya gejala-gejala penyakit jantung yang memang mirip, akhirnya ketakutan, akhirnya EKG ke rumah sakit, dan hasilnya normal. Walaupun sudah normal, tetap nggak percaya, tetap nggak yakin, masih cari lagi, cek lagi ke rumah sakit lain ya, memastikan lagi, nanti udah hasilnya udah bagus normal, nggak percaya lagi, cek lagi ke tempat lain. Jadi nggak ada selesainya. Jadi yang harus dilakukan adalah sadarkan pikiran, kenali dulu penyakitnya. Jadi yang dialami itu adalah penyakit GERD ya, dan anxiety, gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan diikuti dengan GERD, atau GERD yang diikuti dengan gangguan kecemasan. Itu saja penyakitnya. Jadi fokusnya di situ, bukan mencari-cari penyakit yang lain gitu. Walaupun memang sensasi yang dirasakan itu aneh-aneh, macem-macem. Ada yang kepalanya berat sekali, pusing sekali, sakit kepala, menjalar ke pundak misalkan. Nanti yang dicari-cari adalah penyakit kolesterol misalkan, ciri-ciri penyakit kolesterol. Kemudian yang dicari lagi akibat dari kolesterol. Wah, nanti kemana-mana, bisa kena stroke, kena apa, itu yang dibaca itu masuk ke pikiran, ketakutan ya, akhirnya nggak selesai-selesai gitu. Jadi sebenarnya browsing itu ya kalau memang Anda mau ya cukup sekali di awal-awal gitu, sisanya udah jangan diterusin. Kalau Anda stres browsing ya jangan diterusin, karena itu bukannya menyembuhkan, malah menambah penyakitnya. Karena kalau yang berobat di tempat kami di klinik Hipnomedika ini langsung kita ultimatum, dilarang browsing tentang penyakit gitu ya, dilarang cari-cari info tentang penyakit ini penyakit itu, langsung dilarang. Dan hasilnya cepat gitu, cepat sembuh, karena pikiran orang yang sedang kena GERD anxiety itu kan sedang stres, makanya tidak boleh mendapatkan beban pikiran gitu. Sedangkan kalau browsing bebannya nambah makin banyak. Jadi itu ya, dilarang browsing bagi penderita kecemasan gitu, apalagi browsing yang serem-serem, berita buruk, berita kejahatan, berita kematian apalagi, nah itu dilarang sama sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Master, bagaimana cara mengatasi cemas yang terus-menerus muncul di dalam pikiran saya? Saya tidak bisa mengendalikan kecemasan ini. Saya sudah sering nonton YouTube tentang belajar mengatasi rasa cemas. Apakah saya perlu diterapi Master? Please tolong dijawab. Oke, jadi cara mengatasinya yang pertama adalah sebisa mungkin, sedapat mungkin alihkan pikiran. Kalau mengalihkan sulit, maka lakukan gerakan. Misalkan Anda sedang tidur di tempat tidur, muncul rasa cemas, Anda coba alihkan, tidak bisa, maka sebisa mungkin Anda bangkit, jangan di tempat itu.
bangkit keluar, cuci muka, wudhu, ya sholat atau olahraga ringan gitu. Intinya adalah jangan di satu tempat dalam waktu yang lama gitu. Tapi juga tidak dibenarkan ketika Anda mondar-mandir gitu. Jadi mondar-mandir terus, tidak gitu. Jadi lakukan pengalihan dengan cara pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dalam waktu yang tidak terlalu cepat. Artinya kalau mondar-mandir itu yang nanti yang ada malah nambah capek, badannya makin lemes. Nanti kalau badannya lemes, wah pikirannya kacau lagi. Itu yang pertama adalah alihkan pikiran. Yang kedua adalah sebisa mungkin nonton atau lihat video atau melakukan aktivitas yang bisa membuat tertawa. Nonton film yang lucu, nonton video yang lucu, nonton komedi dan lain sebagainya. Walaupun pada saat Anda mengalami cemas itu rasanya sulit sekali untuk tertawa ya. Jangankan tertawa, mau fokus aja susah gitu ya. Tapi sebisa mungkin walaupun Anda tidak tertawa, usahakan untuk tetap melihat sesuatu yang baik-baik, yang positif-positif, yang menyenangkan. Itu untuk merelaksasi pikiran. Kemudian lakukan olahraga ringan ya, misalkan jalan-jalan di depan rumah ya, sampai kena sinar matahari, sampai berkeringat gitu ya. Lakukan ringan-ringan saja supaya keringatnya itu keluar gitu, karena kalau keringat keluar badan jadi lebih segar gitu. Tapi kalau Anda yang takut misalkan nanti olahraganya bikin ngos-ngosan, deg-degan, panik lagi, ya jangan dilakukan yang berat, yang ringan saja. Cukup jalan santai atau jalan di tempat, yang penting keluar keringat. Kuncinya adalah keluarkan keringat sebanyak-banyaknya supaya hormon stresnya pun ikut keluar juga, berganti dengan hormon kebahagiaan. Karena kalau sedang cemas begini, hormon stresnya tuh terlalu tinggi. Nah, hormon stres itu bisa berkurang kalau kita tertawa, kalau kita enjoy, kalau kita bahagia, kalau kita olahraga. Makanya sebisa mungkin lakukan aktivitas-aktivitas itu, walaupun di pikiran Anda mungkin tidak fokus. Oke? Pertanyaan berikutnya, Master, apakah penyakit gelisah ini bisa sembuh? Dan kenapa saya seolah-olah merasakan penyakit yang sangat parah dan sulit untuk disembuhkan? Oke, jadi ini banyak sekali dialami oleh para penderita GERD dan anxiety. Mereka merasa bahwa penyakitnya itu adalah penyakit yang paling parah di dunia dan sulit untuk disembuhkan. Jadi ketika datang berobat ke tempat kami seperti itu, mereka itu dalam hatinya itu punya keraguan. Nanti sembuh nggak ya? Nanti kira-kira sekali langsung sembuh nggak ya? Langsung hilang nggak ya? Jadi banyak sekali pikiran-pikiran seperti itu. Dan di klinik kami itu sudah banyak sekali yang sembuh. Banyak sekali yang sudah bebas dari rasa cemas. Bahkan kalau sudah sembuh itu mereka lupa rasanya cemas. Tapi bagi yang masih mengalami itu mereka sangat-sangat pesimis. Mereka merasa penyakitnya itu paling parah sehingga sulit untuk disembuhkan. Jadi GERD dan anxiety ini bisa sembuh gitu. Banyak yang sudah sembuh gitu. Bahkan kalau sudah sembuh Anda pun pasti akan tertawa sendiri. Kenapa dulu bisa sekonyol itu, bisa takut sama kematian, bisa takut sama keramaian, bisa takut sama pingsan, takut sempoyongan, takut ke mall gitu ya. Anda pasti akan ketawa sendiri nanti kalau sudah sembuh. Jadi bagi Anda yang saat ini sudah merasakan atau saat ini mengalami penyakit ini, yang pertama adalah tanamkan dalam pikiran bahwa kondisi Anda itu tidak akan selamanya seperti itu. Akan ada masa naik dan turunnya, akan ada masa sembuhnya. Jadi tidak selamanya seperti itu. Insya Allah kalau Anda mau berusaha untuk berobat, mau berusaha untuk belajar mengenai bagaimana mengatasi GERD dan anxiety ini, insya Allah akan ketemu obatnya. Nah, berobat itu banyak tempatnya, bisa ke dokter, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog, bisa ke pengobatan alternatif, bisa ke ustadz, bisa ke hipnoterapi, bisa kemana aja. Yang penting Anda yakin dan semangat untuk sembuh ya. Jadi intinya yang pertama adalah yakin, kemudian yang kedua adalah semangat untuk sembuh. Insya Allah penyakit ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan dan sudah banyak yang bisa sembuh. Bisa makan enak lagi, bisa minum kopi lagi, bisa minum susu lagi, bisa makan makanan gorengan lagi dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat bagi Anda yang saat ini mengalami GERD anxiety. Semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya.
Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.